Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali adik-adik saya, mahasiswa jurusan Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan di mana pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang komunikasi organisasi dalam topik perubahan dan inovasi organisasi. Di pembahasan sebelumnya kita sudah belajar tahapan-tahapan apa saja sih yang kemudian dilalui oleh suatu organisasi hingga akhirnya organisasi tersebut melakukan evolusi atau revolusi di tubuh organisasi itu sendiri. Kemudian di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan komunikasi organisasi dalam topik tentang teknologi organisasi. Berbicara tentang teknologi organisasi, tentunya terlebih dahulu kita harus memahami apa sebenarnya definisi dari teknologi tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa definisi yang saya kutip dari sebuah tulisan Cynthia Hardy di tahun 2010 dengan judul Textualizing Technology, Knowledge, Artifact, dan Practice. Mari kita lihat satu persatu apa sebenarnya pengertian teknologi itu sebagai sebuah pengetahuan, teknologi sebagai suatu praktek, atau teknologi sebagai suatu artefak. Jadi jika kita melihat teknologi sebagai suatu pengetahuan, maka dalam hal ini yang dimaksud adalah teknologi itu merupakan sebuah wawasan yang kemudian melalui teknologi tersebut kita memperoleh pengetahuan baik dalam bentuk angka-angka, cara-cara, informasi ilmiah, dan berbagai hal lainnya. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh teknologi itu sebagai suatu pengetahuan. Yuk coba kita tengok satu persatu contoh di mana teknologi itu dikatakan sebagai suatu pengetahuan. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada Google Maps ya, contoh yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Terutama jika teman-teman baru tiba di suatu tempat yang masih tergolong asing gitu ya, teman-teman bisa dengan mudah memperoleh informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kebutuhan teman-teman, kebutuhan sehari-hari itu melalui Google Maps. Teman-teman bisa cari ATM terdekat di mana, taman terdekat di mana, kuliner terdekat di mana, atau mungkin toko sayuran di mana, toko buah di mana, pasar tradisional di mana. Itu merupakan pengetahuan-pengetahuan atau wawasan-wawasan, sehingga kemudian Google Maps itu adalah sebuah teknologi karena ia memberikan pengetahuan kepada penggunanya. Nah, berikutnya teman-teman coba sesekali buka windy.com gitu ya untuk mengetahui informasi cuaca global. Kira-kira sekarang di Aceh lagi apa nih cuacanya? Papua lagi apa nih cuacanya? Malaysia, Singapura, Arab, Amerika, Palestina, silahkan teman-teman bisa mengecek secara global melalui situs-situs teknologi gitu ya. Sehingga kemudian windy.com ini kita bisa sebut sebagai teknologi, sebagai suatu pengetahuan. Kemudian coba teman-teman juga, saya yakin mungkin ada yang tertarik gitu ya di dunia teknologi seperti ini, sesekali akseslah Play Store atau App Store gitu ya, dimana teman-teman bisa searching dengan keyword dengan keyword penyuluhan pertanian, nanti lihat apa saja yang kemudian tersajikan. Ada beberapa aplikasi yang saya lihat menyajikan informasi-informasi tentang pertanian, misalnya kapan waktu menanam terbaik, bagaimana menanam kakao atau coklat yang efektif dan efisien, bagaimana menangani hama tanaman-tanaman yang kemudian dibudidayakan. Itu merupakan teknologi sebagai suatu pengetahuan, karena dengan menggunakan teknologi tersebut kita kemudian memperoleh wawasan, memperoleh pengetahuan, dan bahkan ilmu pengetahuan atau informasi ilmiah. Nah, kita lihat contoh lainnya Google Translate. Ini juga familiar tentunya bagi teman-teman ya. Dimana dengan Google Translate ini kita kemudian memperoleh pengetahuan tentang bahasa. Lalu kemudian kita bisa lihat juga contoh yang terakhir, teknologi flight radar gitu ya. Kita bisa lihat
lalu lintas udara kita sebenarnya seperti apa, posisi penerbangan dengan nomor sekian ada di mana saat ini, tipe pesawatnya apa gitu ya, kapasitas penumpang dan lain sebagainya, yang kemudian keseluruhan dari contoh ini pada dasarnya ingin saya tunjukkan untuk menjelaskan bahwa teknologi itu dapat didefinisikan sebagai suatu pengetahuan, karena melalui teknologi itu kemudian kita mendapatkan wawasan, pengetahuan, ilmu pengetahuan gitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya untuk definisi bahwa teknologi itu merupakan suatu pengetahuan. Kemudian definisi berikutnya kita dapat lihat ya, berdasarkan tulisan dari Cynthia Hardy tersebut, bahwa teknologi itu adalah suatu praktek. Mengapa kemudian teknologi disebut suatu praktek? Karena teknologi itu akan memiliki makna ketika ia telah digunakan berulang-ulang oleh seseorang ataupun lebih gitu ya, seorang atau sekelompok orang. Di sini saya contohkan penggunaan sosial media. Ada Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Dimana teknologi-teknologi ini baru akan memberikan manfaat atau makna ketika teman-teman menggunakannya gitu ya. Jadi percuma punya aplikasi kalau nggak digunakan, tentu tidak akan memberikan makna atau tidak akan memberikan manfaat bagi penggunanya gitu ya. Dan teknologi sebagai suatu praktek ini bukan hanya kemudian digunakan oleh teman-teman secara individu gitu ya, tetapi dia akan memberikan arti atau memberikan manfaat ketika digunakan secara bersama-sama gitu ya. WhatsApp tentunya merupakan bentuk-bentuk komunikasi dua arah gitu ya, antara teman-teman dan orang lain. Begitu juga Facebook, YouTube, Instagram, Zoom gitu ya, adalah aplikasi atau teknologi yang sudah sangat familiar bagi teman-teman akhir-akhir ini, karena mau tidak mau harus menggunakan ketika dosennya memilih untuk melakukan kuliah dengan menggunakan Zoom. Bisa juga teman-teman tinjau seperti contoh untuk email gitu ya. Teknologi sebagai suatu praktek, dalam hal ini email akan memberikan manfaat, memberikan arti ketika memang dia sudah dipraktekkan gitu ya, digunakan secara langsung oleh pengguna. Demikian definisi teknologi sebagai suatu praktek. Mari kita lihat kemudian definisi ketiga dari teknologi, yaitu teknologi sebagai suatu artefak. Artefak itu apa? Yaitu barang atau sesuatu hasil karya manusia yang terlihat wujudnya secara fisik, dimana teman-temannya di dunia pertanian sudah sangat harus update gitu ya tentang teknologi-teknologi di bidang pertanian. Misalnya tuh mesin apa nih, menyiram tanaman itu sekarang udah nggak menggunakan manual, tetapi mesin gitu ya. Atau kemudian untuk memanen padi tidak perlu manual dengan petani sendiri, tetapi sudah menggunakan alat-alat berat seperti yang sudah terlihat di slide. Atau kita bisa lihat lagi saat ini ya, teknologi yang sedang update-nya itu adalah artificial intelligence gitu ya, dimana berusaha memindahkan kecerdasan manusia itu nanti dikerjakan oleh teknologi. Jadi manusia ya tidak akan capek-capek lagi untuk mengerjakan banyak hal, biarkan kemudian pekerjaan-pekerjaan manusia tersebut digantikan oleh robot. Tentunya ini juga akan berlaku di dunia pertanian. Misalnya nih, contoh sederhana, ini sepertinya pengawasan ya, proses pengawasan tanaman jagung ya kalau nggak salah, itu bukan lagi dilakukan oleh petaninya, tetapi cukup ini apa nih, mobil kecil ya, pasang kamera, kemudian operator atau petaninya tinggal duduk aja mengawasi proses pengawasan yang dilakukan oleh robot tersebut. Hasilnya bisa terlihat di kamera, mungkin sudah lebih akurat dengan informasi-informasi, kalau misalnya ada hama langsung bisa terdeteksi gitu ya. Jadi sangat efektif dan efisien kerja-kerja suatu organisasi dengan adanya penggunaan teknologi. Itu kemudian definisi teknologi sebagai suatu artefak atau hasil karya buatan manusia yang bisa kita sentuh, bisa kita rasakan, bisa kita lihat, dan tentunya bisa kita gunakan sebagai pemberi manfaat untuk kerja-kerja kita sebagai anggota dalam suatu organisasi. Nah, itu tadi tentang peran teknologi, tentang definisi-definisi
teknologi. Nah, kemudian kita akan lanjut kepada pembahasan tentang peran teknologi dalam pengembangan organisasi. Jadi ada beberapa poin ya dalam hal ini, di mana teknologi itu ternyata dapat mempengaruhi struktur organisasi. Tentunya kita perlu ulas kembali apa itu sebenarnya struktur organisasi, yaitu struktur organisasi adalah sebuah manifestasi atau perwujudan dari hasil komunikasi dalam organisasi. Struktur organisasi ini kemudian bersifat formal ya. Dalam kaitannya kita bisa melihat dalam bentuk buku panduan, misalnya buku panduan anggota organisasi atau bagan organisasi atau kebijakan organisasi. Itu yang bisa kita kategorikan, kita pahami sebagai suatu struktur organisasi. Nah, ternyata kehadiran teknologi pada akhirnya dapat merubah suatu organisasi sehingga desainnya atau strukturnya itu tidak lagi ditentukan oleh batas-batas horizontal, vertikal, bahkan batas luar yang terbentuk karena struktur sebelumnya. Jadi kalau teman-teman ingat mungkin di masa-masa lalu, namanya struktur organisasi itu kan ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kemudian divisi-divisi gitu ya, ada serta anggota-anggota yang mengisi struktur organisasi tersebut. Nah, maksud bahwa teknologi itu mempengaruhi struktur, bahwa penggunaan teknologi pada akhirnya bisa mencairkan atau membuat sedikit berbeda. Kalau dulu mungkin komunikasinya itu dari bawah, dari anggota ke ketua divisi dulu, kemudian ketua divisi baru ke ketua. Tetapi dengan adanya teknologi, alur komunikasi itu kemudian tidak terbatas pada struktur horizontal maupun vertikal atau bahkan komunikasi keluar dari organisasi itu sendiri, tetapi lebih fleksibel, di mana anggota bisa langsung ke ketua tanpa perlu harus melewati ketua divisi. Tentunya dalam hal ini dengan tetap memperhatikan etika-etika dalam berkomunikasi gitu ya. Artinya di sini kehadiran teknologi itu membuat kemudian organisasi itu menjadi tanpa batas. Tidak perlu ada struktur yang begitu kaku, sehingga kadang-kadang kan struktur itu membuat gerak suatu organisasi menjadi lambat ya. Tetapi dengan adanya teknologi semuanya bisa lebih menjadi fleksibel dan tidak terkesan sangat kaku gitu ya dengan adanya batas-batas kestrukturan tersebut. Nah, berikutnya teknologi juga dapat bermanfaat secara kualitatif dan kuantitatif bagi organisasi. Dari segi manfaat kuantitatif, kita bisa mengamati, bisa mengetahui bahwa terjadi pengurangan biaya operasional dan perbaikan dari produk dan jasa yang ditawarkan organisasi. Ini sangat jelas gitu ya. Misalnya kalau dulunya manual, barang atau jasa itu dari petani ke konsumen. Misalnya dari petani kita harus melewati tengkulak gitu ya, pengumpul, baru kemudian ke distributor, baru kemudian ke penjualnya. Mungkin penjualnya juga ada tangan ke-1, tangan ke-2, tangan ke-3, baru akhirnya ke konsumen. Tetapi dengan adanya teknologi, sekarang dari petani bisa langsung ke konsumen gitu ya. Artinya rantai pasok atau istilahnya supply chain itu bisa kemudian dibuat lebih pendek sehingga terjadi pengurangan biaya operasional. Tentunya akan berbeda harga ketika dari petani langsung ke konsumen daripada petani kemudian ke penjual tangan 1, 2, 3 dan seterusnya baru akhirnya sampai ke konsumen. Itu akan berbeda dari segi biayanya. Itu dari segi manfaat kuantitatifnya. Adapun dari segi kualitatifnya gitu ya, dari segi kerja-kerja organisasi tentu akan bisa lebih cepat. Misalnya ketika kita menggunakan analisis data atau penyajian laporan gitu ya. Dulu mungkin harus dicetak, kemudian diketik, dicetak gitu ya. Tapi sekarang teknologi sudah sangat canggih, kita tidak perlu banyak-banyak menggunakan kertas gitu ya. Itu juga tidak ramah terhadap lingkungan. Tetapi kita bisa langsung misalnya melaporkan secara elektronik gitu. Artinya dalam hal ini teknologi kemudian memberikan manfaat secara kualitatif. Tentunya selain hemat biaya ada juga terjadi penghematan waktu dalam hal ini. Nah, berikutnya teknologi juga dapat membentuk organisasi itu menjadi organisasi yang berbasis jaringan. Dalam hal ini tentu anggota-anggota dalam organisasi itu dengan memanfaatkan teknologi akan lebih mudah melakukan aksi kolaborasi, tidak tergantung lagi pada tempat.
Jadi kalau teman-teman bermitra mungkin dengan petani rapat ya tidak perlu ketemu langsung. Teman-teman mungkin ada di Kendari, petani mungkin ada di mana, Konawe Selatan gitu ya, teman-teman bisa melakukan kolaborasi tanpa harus bertatap muka. Komunikasi via WhatsApp, via video call dan lain sebagainya itu sangat memungkinkan untuk kemudian membentuk organisasi yang berbasis jaringan. Jadi tidak perlu anggota-anggotanya itu berada di suatu geografis yang sama gitu ya. Tetapi teknologi sangat memudahkan sehingga kemudian mekanisme koordinasinya itu menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini juga dapat menghilangkan tingkatan manajemen yang terlalu panjang. Seperti tadi yang sudah saya bilang, mungkin dari anggota itu harus lewat ke subdivisi, kemudian divisi, kemudian baru ke ketua. Itu kan panjang ya prosesnya. Tetapi dengan adanya teknologi, teman-teman bisa sangat mudah gitu ya berkomunikasi dengan atasan, dengan bos langsung gitu ya. Tentunya sekali lagi saya garis bawahi dengan memperhatikan etika-etika dalam berkomunikasi. Nah, kita lihat meskipun teknologi pada akhirnya memberikan banyak manfaat, tetapi selalu ada sisi negatif dari sesuatu gitu ya, termasuk dalam hal ini penggunaan teknologi dalam organisasi. Apa itu? Nah, ini salah satu dampak negatif dari penggunaan teknologi adalah bisa terjadinya technostres. Technostres adalah suatu kondisi di mana para pemakai teknologi bekerja dengan mesin-mesin, berpikir maupun bertindak sebagaimana mesin gitu ya. Sehingga apa? Sehingga pada akhirnya pekerjaan yang sangat lekat dengan mesin itu pada akhirnya merusak kreativitas maupun sisi emosional pengguna teknologi itu sendiri. Coba teman-teman mungkin bisa rasakan sendiri gitu ya. Pada perkuliahan berbasis online ya yang mungkin sudah setahun lebih teman-teman jalani, ada nggak perubahan-perubahan emosional yang teman-teman rasakan atau merusak kreativitas gitu ya? Kalau dulu kuliah di kampus mungkin teman-teman masih bisa banyak tuh bersosialisasi, bertemu dengan sesama mahasiswa, bisa bertukar ide gitu ya. Tetapi ketika kuliah online ternyata semuanya bubar gitu ya, semuanya jarang bertemu online pun hanya untuk sesuatu yang penting-penting saja gitu ya. Kuliah, menyampaikan materi, diskusi seperlunya, selesai gitu ya. Tidak ada kesempatan berkomunikasi secara informal. Kalau misalnya teman-teman dulu kuliah offline masih bisa kemudian bertanya setelah proses perkuliahan kepada dosen, itu kan bisa terjadi tuh proses komunikasi informal. Misalnya dosennya bisa memberikan masukan-masukan yang mungkin itu tidak ilmiah banget, tetapi sebagai bentuk pendampingan gitu ya terhadap mahasiswanya. Itu salah satu bentuk-bentuk komunikasi informal yang ternyata ketika dengan menggunakan teknologi hal-hal seperti itu mulai sedikit terkikis gitu ya. Kemudian yang terakhir, technostres ini juga disebabkan juga karena adanya kurang supervisi dari atasan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau teman-teman mahasiswa jarang bertemu dosen, komunikasi heart to heart-nya itu tuh kayak kurang gitu ya, kurang lekat gitu ya. Tetapi kalau kita bertemu langsung tanpa ada batas gitu ya, tanpa menggunakan teknologi langsung, itu kemungkinan akan beda feel-nya atau kualitasnya tentu akan berbeda dengan sekedar menggunakan teknologi misalnya via online seperti yang kita lakukan saat ini. Tetapi lagi-lagi tentunya bukan sebuah alasan untuk kita mencari terus kelemahan tanpa kemudian berusaha menyesuaikan diri. Tentunya tidak seperti itu. Melainkan kita harus berpikiran positif dan coba deh teman-teman silahkan cari gimana ya kira-kira cara menghindari atau meminimalisir technostres itu. Saya yakin teman-teman merasakannya, dan jika kondisi seperti ini akan berlangsung, semoga tidak, tetapi jika saja terjadi, kira-kira bagaimana ya mengatasi apa yang kita sebut dengan technostres ini. Nah, silakan teman-teman bisa tuangkan ya refleksinya, pendapatnya, atau mungkin pertanyaannya tentang bagaimana yang kira-kira proses penyuluhan pertanian itu saat ini dan masa mendatang jika situasi pandemi COVID masih saja berlanjut, jika semuanya masih saja serba online.
Alhamdulillah saat ini mungkin di Kendari tidak separah di tempat-tempat lain gitu ya kasus COVID-nya. Bahkan mungkin nol ya gitu ya kasus di Kendari tentang COVID. Tetapi kita nggak tahu ke depan seperti apa. Nah, kira-kira teman-teman silahkan berefleksi. Kira-kira akan seperti apa nih pola penyuluhan pertanian jika situasi online ini masih saja terus berlanjut. Silahkan teman-teman tuangkan pendapatnya, refleksinya dalam link yang akan saya bagikan di grup WhatsApp kita. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini. Silahkan teman-teman banyak mengakses informasi ya tentang teknologi organisasi. Jika ada pertanyaan juga teman-teman boleh menyampaikan kepada saya baik melalui WhatsApp atau melalui link Google Form yang juga saya siapkan bersamaan dengan link untuk tugas. Demikian, tetap semangat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.